masuk Bu Susi ya saya. Udah. Hah? Bu Rahma. Oh yang Bu Susi ini PKDP kemarin lulus dia Pak Yusuf. Ini kesayangan Pak Yusuf masalahnya Bu Yusuf. Masya Allah. Masya Allah. Bisa aja Pak Yusuf. Iya bisa. Ya ini kan bentuk ini ya bahwa Apresiasi Bu. apresiasi, support. Kita semua juga kan hanya Pak Yusuf yang sayang kami. Luar biasa. Ini hari ini adalah bicara soal analisis jurimetris atas putusan ya nomor 806 2022. Ini terkait nafkah anak pasca perceraian. Kasus-kasus seperti ini banyak ya. Tapi ini putusannya seperti apa saya nggak tahu nih. Apakah ini justru menguntungkan dari pihak yang menjadi nafkah anak ini kan biasanya lepas ya kalau orang anak bercerai itu dari orang tuanya biasanya banyak ikut ibunya. Tapi putusan ini kemudian nanti akan lebih dipertajam oleh narasumber pada kesempatan ini. Tentu kita berharap dari putusan ini bisa memberikan satu gambaran bahwa pentingnya begitu selesai perceraian, ya kan nafkah anak ini kadang diabaikan. Nah ini seperti apa? Namun eksekusinya juga agak sulit nih Pak Prof. Walaupun sudah ada ketetapan putusan itu nggak mudah mengeksekusi putusan itu. Nah ini juga mungkin perlu di ajang ini di momen ini diskusi ini. Bagaimana nih kira-kira kita mengeksekusi putusan yang sudah ditetapkan itu sendiri? Karena di tengah masyarakat kita masih banyak terjadi seperti itu. Nah anak-anakku sekalian mungkin ini bisa menjadi satu pengetahuan ya. Nah kalian kan di Fakultas Hukum tentu banyak hal yang berkaitan dengan hukum daripada putusan-putusan yang telah ditetapkan, seperti apa menganalisis ini dan sebagainya. Terima kasih tentunya Ibu mengapresiasi pada anak-anakku yang sampai saat ini tetap istiqomah ya. Teman-teman dosen yang itu lagi yang hadir, begitu ya. Saya nggak tahu gimana lagi cara, tapi yang pasti bersyukur pada kesempatan ini masih tetap berjalan yang terjadwal hingga tahun 2025 ini sampai bulan Desember ya. Nah, mudah-mudahan bisa berjalan terus. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Kita buka acara diskusi bersama ini dosen dan mahasiswa dengan mengucap lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Summasalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, diucapkan terima kasih pada Ibu Dekan Fakultas Syariah Raden Tan Lampung. Untuk selanjutnya ke acara inti yaitu diskusi dosen terkait analisis jurimetri atas putusan nomor 806 garis miring PDT titik G garis miring 2022 garis miring PA titik GDT terkait nafkah anak pasca perceraian. Untuk itu langsung saja dipersilahkan kepada narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Profesor Dr. J. Yusman. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang saya hormati Bu Dekan, Bapak Wadik Satu, Bapak-bapak dosen muda, harapan kita semua mahasiswa Syariah, anak-anak mahasiswa yang hadir pada kesempatan pagi ini. Baiklah, saya akan menyajikan makalah analisis jurimetri terhadap putusan nomor 806 titik garis miring PDT titik G garis miring 2002 garis miring VA titik GDT terkait dengan nafkah anak pasca perceraian. Makalah ini makalah sebenarnya sudah saya buat 6 bulan yang lalu. Karena kalau baru-baru ini aja saya nggak mood untuk menulis ya. Saya orang tua belum sebulan meninggal,
Ini benar-benar makalah yang 6 bulan yang lalu, belum saya apa-apain. Waktu diundang oleh Pak Ketua diskusi, Pak Yasir, saya sudah menyiapkan makalah dari awal-awal, Pak. Dan ini makalahnya gitu ya. Mungkin kurang sempurna, karena saya lihat memang ada beberapa hal yang belum sempurna. Saya minta masukan dari rekan-rekan semua untuk perbaikan ke depan makalah ini. Saya sebenarnya agak deg-degan ya sebenarnya bahas ini di hadapan 2 orang ini, yang lain kan ya. Ini praktisi nih 2 orang ini, ada Pak Syesarif, dan Pak Burhanuddin gitu kan, yang praktisi. Kalau dengan yang lain kan kita akademisi semua ya. Yuk kita pulang yuk. Ngeper sama 2 orang ini sebenarnya. Kita pulang Pak Joy. Itu praktisi hukum. Kita pulang aja yuk. Kalau dengan yang lainnya saya biasa aja, kita sama-sama akademisi lah gitu ya. Tapi dengan yang 2 ini saya deg-degan. Tapi Bismillah, kita minta masukan dari beliau berdua ini nanti kalau ada hal-hal yang perlu diperbaiki dalam makalah ini. Rekan-rekan sekalian, latar belakang penulisan makalah ini adalah ini menganalisis pertimbangan untuk hakim terhadap putusan ini tentang nafkah anak pasca perceraian. Biasanya di real life, di real putusan itu pasti menetapkan angka tertentu untuk misalnya nafkah anak pasca perceraian. Misalnya nafkah anak akan diberikan oleh suami setiap bulannya sebanyak 3 juta. Ya udah seperti itu putusannya. Bunyi putusannya seperti itu. Ya, tapi dalam putusan yang ini beda. Ya, putusan ini tidak memberikan angka yang flat untuk nafkah anak pasca perceraian. Namun pada putusan ini, putusan nomor 806.PDT.G garis miring 2022 garis miring PA garis miring GDT. Ini putusan dari PA Gedung Tataan yang diberikan langsung oleh ketuanya ke saya. Jadi saya biasanya kalau punya teman di PA, biasanya ngomong ini, tolong dong kalau ada putusan yang bagus yang bisa dibuat untuk makalah gitu. Ya tadi putusan ini yang dikirimkan oleh beliau. Dikirimkannya udah setahun yang lalu, dikerjakan 6 bulan yang lalu gitu kan. Yang mengerikan saat liburan seperti ini. Saya kerjakan di liburan kemarin, di liburan akhir tahun, alhamdulillah selesai, walaupun masih harus masukan sebanyak gitu ya. Putusan ini menetapkan nafkah anak itu bersifat progresif. Dalam artian, angka yang diberikan dalam putusan tersebut akan bertambah 15% setiap tahunnya, menyesuaikan dengan perkembangan nilai tukar uang lah. Kenapa ya harus seperti itu? Karena apa? Angka misalnya 2 juta hari ini, mungkin nilai intrinsiknya akan berkurang ketika uang 2 juta itu kita gunakan di tahun depan. Seperti ini ya. Saya dulu kuliah tahun 93 di Jakarta, di IAIN 92 Jakarta. Uang kuliah itu 100.000. Kalau Anda sekarang mendengar uang 100.000, Anda jajan seminggunya sehari itu udah habis 100.000 ya. Itu kuliah 1 semester 100.000. Kalau dikonversi dengan makan sekarang, nasi telur waktu itu 500 rupiah. Jadi nilai itu harus kita pertimbangkan ya, termasuk dalam pemberian nafkah anak ini. Nafkah anak akan bertambah setiap tahunnya sebesar 15%. Itu bunyi putusannya. Diskusi ini kita akan lengkapi dengan penelitian terdahulu. Ini sebenarnya kembang-kembang penelitian ini harusnya menjangkau aspek ini, tapi ternyata enggak. Saya nggak membahas ini, tapi ini penting untuk dijelaskan juga ke peserta diskusi sekalian. Contohnya penelitian Jannah dan Nurbeda menekankan bahwa undang-undang mengatur tentang kewajiban nafkah anak pasca perceraian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 174 dan KHI yang menetapkan bahwa nafkah anak setelah perceraian tetap dibebankan kepada ayah. Ini kan tadi disinggung oleh Ibu Dekan, kadang-kadang ayah itu setelah bercerai kemudian punya keluarga baru dan putus hubungan dengan anaknya, sehingga kemudian dia dalam banyak kasus, dalam banyak penelitian, ayah itu tidak memberikan nafkah ke anaknya. Bahkan
di putusan yang mencantumkan tentang nafkah sendiri itu banyak penelitian tidak dilaksanakan. Jadi sudah diputuskan oleh pengadilan, tapi eksekusinya masih kesusahan. Kemudian penelitian Fitriani, ini mungkin orang Sunda ya, Fitriani pakai P, dan Bahari menyoroti perlunya regulasi atau penegakan hukum yang lebih tegas untuk memastikan hak nafkah anak terpenuhi. Hasil penelitian Alauddin yang memperlihatkan konsekuensi hukum bagi para ayah dalam memenuhi tanggung jawab nafkah anak serta faktor-faktor yang mempengaruhi tentang pemenuhannya. Penelitian Nahuddin mengangkat isu penting tentang pengabaian mantan suami terhadap kewajiban nafkah anak setelah perceraian berdampak negatif pada kesejahteraan anak. Selain itu, ada penelitian Hidayatullah dan Mustafa yang mengkaji hukum nafkah anak pasca perceraian dari perspektif teori keadilan. Teori keadilan yang digunakan teori keadilan Gustav Breitbach. Penelitian ini memfokuskan pada penerapan peraturan perundang-undangan yang mengatur nafkah anak dan mengevaluasi putusan di pengadilan agama melalui pendekatan yuridis normatif. Terakhir, penelitian Azani dan Kisilia yang menggunakan pendekatan hukum sosiologis untuk menganalisis pelaksanaan putusan hak nafkah anak di pengadilan agama Pekanbaru. Mereka menemukan bahwa tingkat kesadaran mantan suami dalam melaksanakan putusan tersebut cukup rendah. Seringkali karena faktor ekonomi dan hilangnya komunikasi dengan keluarga tadi pasca perceraian, sehingga kemudian tingkat untuk melaksanakan nafkah anak ini cukup rendah. Kemudian kita akan menjelaskan tentang perbedaan atau kebaruan penelitian ini atau novel penelitian ini. Berbeda atau kesamaannya sama-sama membahas tentang nafkah anak pasca perceraian. Berbeda dengan penelitian Jannah, Fitriani, Alauddin, Nahuddin, Hidayatullah, dan Azani. Penelitian ini berfokus pada analisis jurimetri tentang pertimbangan hakim pada putusan 806 garis miring PDT.G garis miring 2022 garis miring PA.GDT tentang nafkah anak pasca perceraian. Fokus penelitian ini sesuai dengan judulnya adalah analisis jurimetri tentang pertimbangan hakim pada putusan tersebut tentang nafkah anak pasca perceraian. Ini metode yang digunakan. Penelitian adalah penelitian yuridis normatif karena dilihat adalah putusannya dengan objek penelitian putusan perkara PA dalam tataan nomor 806 garis miring PDT.G garis miring 2002 garis miring PA.GDT. Data primernya adalah putusan tersebut, lalu dilengkapi dengan data sekunder. Selanjutnya dilakukan analisis secara deduktif dengan menggunakan teori jurimetri untuk dilakukan penarikan kesimpulan. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta rekan-rekan sekalian, sekilas tentang jurimetri yang kita gunakan dalam putusan ini adalah jurimetri dalam bahasa Inggris disebut dengan jurimetrik yang terdiri dari dua subkata, jurispruden yang berarti ilmu hukum dan metrik yang berarti ilmu hitung. Implementasi metode kuantitatif dalam analisis terhadap pelaksanaan dan pengambilan putusan hukum dalam konteks penerapan jurimetri menggunakan instrumen analisis berbasis statistik, model matematika sederhana, dan simulasi. Jadi jurimetri ini secara sederhana menggunakan analisis perhitungan atau matematika dalam menganalisis persoalan hukum yang biasanya ini digunakan dalam ilmu sosial ya. Tapi sekarang para hakim banyak menggunakan tentang jurimetrik ini dalam menganalisis juga persoalan-persoalan berkaitan dengan hukum seperti harta bersama, nafkah, dan yang lainnya. Ini bunyi putusannya ya. Putusan dan pertimbangan hakim menghukum tergugat ke konveksi untuk membayar nafkah ketiga orang anaknya kepada penggugat dengan konveksi setiap bulannya sebesar Rp2.493.400 dengan kenaikan 15% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa, dengan ketentuan penambahan tersebut terhitung sejak 1 tahun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Jadi dalam putusan itu dijelaskan dalam pertimbangannya bagaimana hakim
mencoba menghitung secara real kebutuhan dari ketiga orang anak dari tergugat ini, seperti apa kebutuhannya secara real, kemudian dikalikan 3 dapat angka 2,4 juta ini, di luar kebutuhan pendidikan dan kebutuhan kesehatannya. Lalu dengan menggunakan analisis jurimetri, kemudian dipertimbangkan juga kenaikan 15% setiap tahunnya. Karena pertimbangan itu tadi ya, pertimbangan bahwasanya nilai intrinsik uang itu akan berkurang setiap tahunnya. Analisisnya, dalam putusan ini majelis hakim telah melakukan pengecekan terkait penghasilan ayah. Selanjutnya dihitung secara komprehensif terkait dengan kebutuhan real dari anak-anak mereka setiap bulannya. Hal ini menentukan besaran nafkah yang ditetapkan setiap bulannya. Selanjutnya hakim menilai patut untuk menentukan kenaikan 15% dari nominal nafkah tersebut. Putusan ini berdasarkan SEMA Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2015, rumusan Kamar Agama huruf C angka 14 yang menyatakan bahwa pembebanan nafkah anak hendaklah diikuti dengan penambahan 10 sampai 20% dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Walaupun ada putusan dari SEMA Mahkamah Agung ini, Surat Edaran Mahkamah Agung ini, tapi dalam kenyataannya para hakim banyak yang lupa atau tidak menggunakannya. Mereka lebih berpedoman hanya kepada rumusan KHI, tidak menjelaskan tentang bahwasanya harus menentukan kenaikan dari nafkah itu setiap tahunnya. Jurimetri memperhitungkan faktor-faktor sosial ekonomi dalam putusan hukum. Dengan penerapan jurimetri dalam analisis ini, kita tidak hanya mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai mekanisme hukum yang ada, tetapi juga dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak pasca perceraian. Hal ini sangat penting untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi dan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan mereka setelah perceraian orang tuanya. Kesimpulan dari penelitian ini, pertimbangan hakim dalam putusan nomor 806 garis miring PDT.G garis miring 2022 garis miring PA.GDT adalah putusan yang progresif terkait dengan nafkah anak pasca perceraian yang selaras dengan teori jurimetri. Nafkah anak pasca perceraian setiap tahunnya bertambah sesuai dengan perkembangan usia dan pertumbuhannya. Hal ini merujuk pada pemenuhan kebutuhan yang wajar bagi anak yang harus dihitung dengan cermat berdasarkan analisis faktual kondisi keuangan mantan suami serta kebutuhan anak. Rekan-rekan sekalian, jadi ini termasuk putusan yang agak beda dari putusan-putusan biasanya yang hanya memberikan nafkah anak secara flat dalam putusannya. Tapi ini bukan masalah satu-satunya dalam yang terkait dengan putusan yang terkait dengan nafkah anak. Tadi telah tersinggung ya. Hal yang paling menyedihkan sekali dalam perceraian itu adalah bagaimana suami kemudian tidak memberikan nafkah secara yang sewajarnya untuk anak-anak mereka. Jadi rekan-rekan, putusan dari Pengadilan Agama tentang perceraian itu ada yang memuat tentang nafkah anak, ada juga yang tidak. Bagi yang menetapkan ada klausul tentang nafkah anak aja, itu suami sudah berkelit untuk memberikan nafkah anak dengan benar gitu. Seperti teman saya yang ada di UIN Metro, Jurasiwo, yang melakukan penelitian di disertasinya, Evi Septiana, itu dari beberapa putusan yang mencantumkan nafkah anak, itu hanya sebagiannya saja yang menunaikan nafkah tersebut. Ada yang memberikan nafkah anak awal perceraiannya aja, ada yang sekali setahun ketika ketemu lebaran, ada yang kalau diminta anak gitu. Ini kan auzubillah min dzalik ya. Kalau anak-anak kalau perceraian itu kan makannya kan bukan sekali setahun ya. Selebihnya nafkah itu ditanggung oleh ibunya, ya, dan keluarga ibunya. Jadi misalnya nih kalau kita menggunakan analisis gender misalnya,
istri itu juga punya kewajiban untuk menafkahi anaknya secara bersama-sama dengan suami. Tapi bukan kewajiban dia aja kan, si suami juga wajib gitu. Tapi part yang suami ini tidak dilaksanakan dalam real kehidupan mereka. Jadi sampai hari ini pun dalam diskusi, saya pernah menghadiri diskusi Mahkamah Agung secara online yang dihadiri oleh para hakim, pernah dikasih linknya sekali gitu ya. Mereka juga masih meresahkan hal ini gitu. Bagaimana kita akan mendapatkan Indonesia emas gitu ya. Anak-anak korban perceraian ini kan nasibnya kan perlu kita aware lah terhadap nasib mereka gitu ya. Ketika misalnya ayahnya tidak bertanggung jawab, bagaimana mereka akan mewujudkan masa depan mereka yang baik gitu kan. Ketika misalnya pemerintah kita sampai hari ini belum memberikan ketegasan bahwasanya putusan itu tidak mempunyai konsekuensi hukum ketika tidak dilaksanakan. Mau dilaksanakan monggo, ya enggak monggo sesuai kesadaran masing-masing. Itu saja sebagai pengantar dari diskusi ini. Selanjutnya saya berikan pulang moderator. Baik, terima kasih kepada narasumber kita pada pagi hari ini, luar biasa ya. Materinya cukup membuat kita bertanya-tanya yang selama ini umumnya nafkah itu biasanya dibebankan kepada ayah yang secara nominalnya itu flat biasanya ya. Ini putusan yang dibuat adalah putusan yang mewajibkan ayahnya untuk memberikan nafkah secara progresif atau naik. Secara pelaksanaannya saja biasanya yang flat saja itu banyak ayah yang tidak menunaikan putusan, apalagi yang progresif gitu ya. Baik, untuk sesi selanjutnya, sesi tanya jawab. Bagi yang bertanya langsung angkat tangan saja ya. Kami buka 3 pertanyaan terlebih Yang dahulu. terakhir, yang kami hormati Profesor Dr. Haji Yusman selaku narasumber diskusi kita hari ini. Yang kami hormati Ibu Susi selaku moderator, Bapak Ibu dosen dan adik-adik mahasiswa. Ngomongin masalah nafkah ya, ini kan namanya diskusi ya. Tadi disampaikan bahwasanya banyak mantan suami, bapak-bapak ini kan yang abai dengan masalah nafkah anaknya ini kan. Ini bisa nggak dijelaskan kenapa sih banyak orang tua yang mereka abai dengan masalah menafkahi anak-anaknya itu? Apa sih apa permasalahannya itu apa? Ya. Apakah karena memang faktor ketidakpahaman mereka orang-orang tuanya? Ya mereka tidak paham bahwasanya pasca perceraian itu urusan nafkah anak itu ya masih melekat dalam dirinya. Ya, karena kita tahu tidak ada istilahnya itu mantan bapak itu kan tidak ada. Ya. Dan kalau kita baca ayat dalam Al-Quran, ya wa'adal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, ya walaupun sudah terjadi perceraian itu orang tua masih tetap dia bahkan bukan saja menafkahi anaknya yang secara nasab itu anak itu dinisbatkan kepada bapaknya, bahkan mantan istrinya selama mantan istrinya itu masih nyusui ngurusin anaknya itu mantan suami itu kalau kita baca ayat wa'adan mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna itu masih terkena kewajiban. Jadi pertanyaan saya berkaitan dengan banyak orang tua yang abai berkaitan dengan menafkahi, ini bukan menafkahi mantan istrinya loh, menafkahi anaknya, dan nggak ada istilah mantan anak itu ya kan. Kenapa sih mereka itu kok banyak yang abai ya kan? Apakah karena pernah nggak ada penelitian misalnya ini karena memang mereka ya tidak paham dengan ajaran agamanya, bahwasanya kewajiban itu masih melekat walaupun sudah terjadi perceraian, atau karena faktor ekonomi? Nah, ini juga harus dijelaskan ini ya, karena berkaitan dengan nafkah yang saya pahami Prof ya kan itu kan memang kalau tadi baca istilahnya itu hitung-hitungan jurimetri itu kan terlalu
terlalu apa ya, terlalu istilahnya itu matematis kan ya, gitu kan. Padahal Islam itu berkaitan dengan nafkah itu kalau kita cari tahu juga nggak ada itu besarannya itu berapa, besaran nafkah itu nggak ada. Ya itu bisa-bisanya hakim saja. Ya kan, nafkah tahun ini sekian, kayak kita hutang di bank aja kan, flat ya kan itu kan, atau kemudian ngikutin kan gitu kan, ini nanti tahun berikutnya maka kemudian ada penambahan. Islam itu agama yang berkaitan dengan nafkah itu kalau kita cari tahu baik ayat maupun hadis ya nggak ada itu hitung-hitungan itu kan, besarannya harus sekian itu nggak ada. Ya prinsipnya berkaitan dengan nafkah itu kan la tukallafu nafsun illa wus'aha. Itu potongan ayat nafkah itu kan la tukallafu nafsun illa, nggak memberatkan. Artinya apa? Ya semampunya. Jangan juga ini orang tua yang kemudian ya bapak yang, dan mungkin bisa jadi kasus-kasus kayak gini ini kan yang AB itu kan perceraiannya itu bisa jadi karena faktor ekonomi. Ya. Jadi jangan juga kemudian dibebani di luar batas kemampuan. Ya, la tukallafu nafsun illa wus'aha. Itu kaidah berkaitan dengan nafkah itu seperti itu. Ya. Penting untuk ini ya, artinya sebenarnya kalau ngomongin nafkah ya saya juga sebagai bapak ya, orang tua ya punya pengalaman lah urusan nafkah, menafkahi ini kan urusan udah pengalaman. Maka istri saya itu selalu saja bilang begini, kalau saya habis transfer anak, kalau saya habis kirimin duit anak itu, istri saya itu yakin, sebentar lagi juga bapak dapat duit katanya. Dan itu memang kerap terjadi dan ada aja rezeki. Pokoknya kalau setelah apalagi anak lagi nuntut ilmu kan, mau di pondok, mau di sekolah apa, mesti apa artinya urusan nafkah itu sebenarnya yang perlu ini kita sosialisasikan itu kan, pendekatan agama itu ada kaitannya dengan masalah keimanan. Urusan nafkah itu ada kaitannya dengan masalah keimanan. Yakinlah orang tua yang nggak pelit dengan anaknya, bahwa saya uji ya. Berarti saya nggak uji nih. Aku duluan biar tak orang lain. Oh, soalnya timnya dia nih. Saya udah siapin ini soalnya nih. Uji di jam 10. Ya, sudah. Ya urusan nafkah itu ada kaitannya dengan masalah keimanan. Inilah sebenarnya bagian dari tugas kita untuk apa artinya memberikan pencerahan kepada para orang tua itu. Ya urusan nafkah itu ada kaitannya dengan masalah keimanan. Ya. Rezeki anak, rezeki maka kita ini orang tua ini ya jangan pernah apa artinya punya klaim kan gitu kan ya, bahwasanya orang tua ini ketika menafkahi anaknya itu hitungannya itu kayak hutang piutang. Jadi suatu saat ketika anak itu misalnya sudah sukses, orang tua kayak menuntut, dulu saya sudah nyekolahin kamu ini, maka sekarang gantian kamu ngasih orang tua. Enggak. Jadi orang tua itu saat menafkahi itu sesungguhnya itu sejatinya itu rezeki anak, bukan rezekinya orang tua. Ini juga yang harus dipahami. Ya, apa artinya maka sebenarnya ini masalahnya itu kan kaitannya itu kemana-mana ya, kaitannya itu kemana-mana. Ya. Apa artinya sering kita dengar anak itu bawa rezeki, yang rezeki anak itu ya memang beda-beda antara satu dengan yang lain. Ya. Jadi itu yang saya tanyakan ya, Prof. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi orang tua itu untuk apa artinya dia abai dengan masalah menafkahi anaknya, ya? Apakah sudah ada apa artinya sudah ada penelitian berkaitan dengan hal ini? Walaupun saya secara pribadi sebenarnya bisa dikatakan sangat sedikit lah orang tua ketika dia mampu untuk menafkahi kemudian dia abai untuk menafkahi, itu kayaknya itu ya sangat sedikit sekali. Kalau ada itu orang tua itu ya dia nafkahi. Cuma jangan juga hakim ini kemudian dia apa artinya memaksa
mewajibkan, membebani orang tua apa yang itu di luar batas kemampuan. Akan lebih penting untuk lebih memberikan semacam pencerahan kepada para orang tua berkaitan dengan bahwasanya nafkah itu adalah kewajiban agama dan ada kaitannya urusan nafkah itu dengan masalah keimanan. Nah itu ya daripada kita hakim mengeluarkan misalnya putusan si orang tua harus memberikan nafkahnya sekian. Toh pada akhirnya seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Jaiswa juga, ketika orang tua tidak menggugurkan apa yang menjadi putusan hakim, toh tidak ada dampak hukumannya, tidak ada dampak secara hukum tuh nggak ada dampaknya juga, nggak ada juga cerita dia tidak menunaikan putusan hakim kemudian dia kena pasal pidana apa juga nggak ada juga. Nah itu ya mungkin itu aja. Ya kan, itu yang terdetik dalam diri saya. Mudah-mudahan ini menjadi bahan diskusi lanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena beliau mau ujian ya. Rekan-rekan sekalian, apa sih faktor yang menyebabkan seorang ayah itu abai terhadap nafkah anaknya? Kalau dari beberapa literatur yang saya baca itu mungkin ada 3 faktor utama ya, 3 faktor utama. Faktor yang paling utama itu adalah faktor pengetahuan agama. Pengetahuan agama sebagai Pak Yusuf tadi jelaskan ya. Orang itu tahunya yang haram itu babi, anjing, dan anjing gitu kan, babi itu yang haram. Jangan lihat sini bro. Kalau misalnya korupsi, berselingkuh itu mungkin keharamannya nggak sampai seperti itu. Abu-abu ya. Termasuk tentang bagaimana seseorang itu berdosa ketika tidak melaksanakan kewajiban. Itu mungkin pengetahuan agamanya paling penting ditanamkan gitu ya. Jadi kalau misalnya sholat itu wajib, tapi kalau nggak sholat ya nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya udah sadar sholat, gitu. Bukan seperti itu pemahamannya. Maksudnya sholat itu wajib, kalau nggak ditinggalkan itu berdosa kan. Nah, begitu juga dengan kewajiban nafkah ini. Jadi mereka mungkin ya pengetahuan kesadaran agamanya itu yang penting gitu ya. Ketika itu tidak ada ya udah gitu kan. Walaupun uangnya banyak, tapi kalau dia nggak sadar itu kewajibannya ya udah nggak akan dinaikkan kan. Itu yang paling utama ya. Yang kedua adalah faktor ekonomi. Banyak juga ayah-ayah yang abai itu karena memang kesulitan ekonomi. Setelah dia menikah dengan rumah tangga yang baru, dia harus menghidupi rumah tangga yang baru. Apalagi misalnya pasangannya ini udah punya serombel anak pula gitu kan. Itu anak bawaan istri itu belum tentu mantan suami si istri itu bertanggung jawab terhadap anaknya itu. Anak itu seringnya ditanggung oleh si bapak yang baru ini gitu kan. Dengan tambahan anak-anak yang baru juga gitu. Nah, itu kan membuat mereka kesulitan gitu ya, dalam ekonomi. Itu juga menyebabkan dia kemudian hidupnya jadi susah apalagi untuk memikirkan anaknya dengan istrinya yang terdahulu. Itu yang kedua. Kalau misalnya yang ketiga ini yang paling penting juga adalah karena faktor putus hubungan. Orang bercerai itu memang kayaknya penuh perselisihan dan permusuhan gitu di Indonesia ini ya. Padahal ketika menikahnya sayang-sayang, ketika manja-manja, bikin status, story-nya bukan sehari sekali lagi, 24 kali sehari gitu kan, per jam bikin status story gitu kan. Tapi kalau bercerai itu seperti permusuhan yang luar biasa gitu dalam kehidupan mereka. Termasuk juga kemudian memutuskan hubungan dengan keluarganya ini, memutuskan hubungan termasuk juga dengan anak-anaknya. Tadi blokir, tadi pergi kemana, tanpa memberi kabar gitu kan, seperti itu. Ini 3 faktor yang utama menurut saya yang menyebabkan ayah itu kemudian tidak menunaikan nafkah kepada anaknya. Yang lainnya mungkin ada faktor-faktor yang lain, tapi yang 3 ini saya lihat yang sering muncul gitu, yang paling banyak di beberapa tulisan yang saya baca. Oke, seperti itu Ustaz. Lanjut ke Pak saya. Kalau saya nggak bisa jawab sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati moderator, narasumber, profesor, Pak Wadek, dan Bapak dosen dan adik yang mengikuti diskusi pada hari ini. Saya sebenarnya bukan nanya Prof, cuman sedikit berbagi pengalaman juga terkait dengan hak asuh anak, nafkah anak. Memang kalau di pengadilan agama itu yang sekarang ini digalakkan oleh para hakim dalam memberikan putusan
dia selalu mempertimbangkan hak istri dan anak pasca perceraian, termasuk nafkah anak ini. Ada juga memang di pengadilan itu nafkah istri tidak dipenuhi bahkan oleh hakim, tapi nafkah anak tetap harus dipenuhi atau katakanlah dijatuhkan hukuman. Kenapa? Yaitu tadi faktornya banyak kalau dalam persidangan. Kalau dalam persidangan itu istri tidak bisa katakanlah lepas dari karena nafkahnya, ada beberapa hal, misalnya salah satunya istri yang khusus, dan itu dibuktikan dalam persidangan. Tidak bisa hanya argumentasi secara hukum saja, tapi harus dibuktikan. Misalnya kemarin ada beberapa perkara juga yang kita dampingi, ternyata istrinya selingkuh. Dan selingkuh itu bukan karena dia melihat karena dia duduk sama laki kemudian dipoto dikatakan selingkuh, enggak. Jadi bukti di dalam persidangan itu hakim harus yakin selingkuh itu sampai kemana. Mohon maaf misalnya sampai di gerbang misalkan di hotel ada saksinya dan itu ada videonya. Nah ini jadi pertimbangan hakim. Ketika misalkan terjadi di persidangan atau dibuktikan dalam persidangan, nafkah istri itu tidak terpenuhi. Disebut situ adalah istri yang khusus. Tetapi kalau masalah nafkah anak, hakim tetap memperdulikan itu dan memperhatikan. Nah memang betul judul yang Prof angkat ini kalau nggak salah majelisnya adalah Dr. Nasir Asnawi. Memang beliau yang awal di Lampung ini memutuskan katakanlah pertimbangan di dalam hakim untuk nafkah anak itu pakai rumus atau teori jurimetri dan Bu Nisa itu udah berikutnya ya kan. Ya artinya yang digalakkan lagi itu oleh Prof sekarang belum Prof lah, masih Dr. Nasir itu ada bukunya. Nah ini memang yang saya tahu juga ketika saya diskusi sama beliau, di dalam pertimbangan itu juga harus mempertimbangkan pertama kebutuhan real anak itu dalam 1 bulan. Misalkan dalam sebulan itu berapa, misalkan 1,5 juta. Kemudian pendapatan dari suami, tadi benar juga Prof. Kalau misalkan suaminya nggak bekerja gimana? Nggak bisa juga dipaksakan. Dan ini biasanya ada pendapatan suami itu yang 1 bulan itu jelas, apakah dia pegawai gitu kan, ataukah dia punya pengusaha, dan itu pengusaha juga dibuktikan juga, nggak bisa dikatakan oh dia pengusaha tapi tidak bisa kita buktikan gitu. Dan kemudian kebutuhan real yang sekarang ini untuk kebutuhan anak itu berapa? Nah itu jadi pertimbangan oleh majelis hakim, sehingga dari komponen itu akan menimbulkan nanti berapa yang harus dikeluarkan per bulan oleh suami. Nah kemudian ada perbandingan juga kok. Di dalam putusan tidak semua pakai jurimetri. Ada juga dia berpendapat itu kan bahwa ada memang PP-nya itu bagian daripada mantan istri 1/3 untuk anak 1/3. Jadi kalau gajinya misalnya 6 juta, 1/3 dari 6 juta itu berarti 2 juta. Jadi 2 juta itu pun kadang-kadang majelis hakim mempertimbangkan pengeluaran yang per bulan itu berapa. Kan nggak harus 6 juta yang didapatkan 6 juta bersihnya gitu kan. Kemudian dia untuk kebutuhan misalkan angsurannya, sehingga misalkan kurang dari 6 juta 4 juta, itu pun jadi pertimbangan oleh majelis hakim sekarang ini. Jadi jurimetri itu bagian dari sebagian yang bisa pakai itu, ada juga sebagian yang 1/3 dari pendapatan atau katakanlah penghasilan bersihnya. Nah itu yang di pengadilan agama. Nah kemudian saya terkait dengan ini pengalaman Pak Wadek tadi, gimana kalau seandainya sudah diputuskan oleh pengadilan, ternyata suami tidak mau melakukan kewajiban itu, terus apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh pihak mantan istri? Nah itu juga pernah kita juga lakukan. Kita sebagai ya katakanlah memberi advice kepada masyarakat, ada memang solusinya. Solusinya apa? Kita ajukan namanya eksekusi putusan. Kalau kita mau secara melalui pengadilan, atau boleh juga kalau dia pegawai negeri itu paling enak. Kita kirim aja putusannya itu kepada atasannya, kepada misalnya inspektorat, kemudian kita mintakan di situ untuk ditunaikan tiap per bulannya.
Dan bahkan itu kita minta inspektorat itu dimediasi supaya putusan pengadilan bisa dilaksanakan. Dan itu bisa berhasil kok. Dan dipanggil inspektorat, ini adalah kewajiban saudara, harus ditunaikan. Nah itu. Kalaupun yang terpahitnya, itu tadi kita ajukan yang namanya eksekusi putusan di pengadilan. Misalnya eksekusi putusan pengadilan ternyata gajinya kurang, apa yang bisa kita lakukan? Ada juga untuk supaya dia bisa melaksanakan itu, apa yang dia punya kita ajukan sita jaminan. Untuk dijaminkan hartanya supaya kewajiban ini bisa dilaksanakan. Karena banyak juga di lapangan tuh nakal juga gitu kan. Sebenarnya dia mampu untuk memberikan nafkah itu, tetapi dalam pelaksanaan juga malas gitu. Kalau nggak diminta nggak dikasih. Bahkan sampai berbulan-bulan sampai setahun gitu kan. Nah ini jadi ya kita sebagai penggiat penegak hukum kita lakukan upaya itu dan itu berhasil bro. Gitu. Nah yang terakhir, ada nggak kira-kira efek katakanlah bagi suami yang tidak melakukan ini, efek jerah lah bahasanya, bisa nggak dipidana? Ternyata sekarang bisa bro. Pakai apa? Pakai undang-undang KDRT pada lantaran. Bukti utamanya apa? Itu putusan itu. Ketika putusan itu tidak dilaksanakan oleh mantan suami, itulah dasar kita untuk melakukan laporan ke pihak berwajib. Udah ada belum putusannya? Putusan apa? Contoh putusan. Laporan, kalau laporan sudah ada. Yang memakai undang-undang KDRT. Iya, jadi gini, pihak dari istri itu melaporkan ke polisi. Dasarnya apa? Itu bahwa putusan itu. Satu. Udah ada putusan yang inkrah belum? Itu biasanya. Kalau di lapangan itu ketika sudah dilaporkan ke polisi, polisi kan langsung memanggil. Memanggil itu dia akan memediasi dulu, menyatakan bahwa ada kewajiban. Dan bahkan orang itu ketika sudah ada lapor ke kepolisian, semua orang itu pasti secara emosional dia drop, bahkan akan dilakukan. Dan itu tidak sampai ada putusan dari pengadilan, dan dilimpahkan di pengadilan. Jadi sampai ke di penyidik atau di Polresta atau di Polda. Setelah di Polda dipanggil, dia melakukan menunaikan kewajibannya itu. Dan itu sudah ada. Ya. Dan dibagi celah kita sebagai mantan istri yang misalkan suaminya yang tidak melakukan kewajibannya atau melalaikan, bisa kita laporkan. Tapi bukan hanya putusan aja bro. Jadi ada misalnya kita pakai namanya uji psikologi anak. Jadi kalau anak itu misalkan karena gara-gara dia tidak membayar nafkah itu, ya anak itu tidak terpenuhi kebutuhannya, misalnya di sosialnya dia, ya misalnya ada dampak-dampak sosialnya, gitu kan. Dan itu bisa dilakukan untuk bukti tambahan di dalam laporan itu. Mungkin itu aja, Prof, sedikit tambahan berbagi pengalaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi memang orang lapangan itu beda pengalamannya kita gitu ya. Kita kan terbatas hanya membaca putusan, memberikan analisis gitu kan. Terima kasih Pak Sarif. Sekali lagi, tadi mengenai nafkah anak, sebagaimana yang disinggung tadi oleh Bapak Pak Wadek, memang tidak ada besaran itu, nggak ada dalam Al-Quran, pernah hadis Nabi. Penjelasannya hanya sesuai dengan kemampuan dari si ayahnya tadi. Nah kemampuannya inilah yang kemudian dicoba dari putusan ini dijelaskan sebagaimana putusan anaknya. Ini di pertimbangannya. Pengalaman juga sama Pak Burhan. Kalau misalnya tadi ditentukan per bulan misalkan 1 juta, 4 tahun 5 tahun kemudian mungkin kebutuhan lebih dari situ. Iya, betul. Bisa nggak kita mengajukan gugatan lagi? Ternyata ada aturannya, boleh diajukan lagi. Karena harus sesuai dengan kebutuhan anak itu. Tapi itu pun harus dilihat kemampuan daripada suami. Kalau suaminya misalkan pegawai, sekarang dia misalnya kepala dinas misalnya 15 juta misalkan 20 juta, sementara dia ditetapkan di pengadilan dulu misalkan cuma 1 juta, berarti kan udah nggak bahasanya itu udah nggak pas lagi gitu. Boleh nggak kita ajukan ulang? Boleh kita ajukan lagi untuk tuntut khusus nafkah daripada anak itu. Dan itu pernah dilakukan juga di pengadilan metro kalau nggak salah. Jadi nanti ke depan Pidana Bimbingan Pak Sarif dan Pak Burhanuddin diarahkan nanti yang seperti itu, karena itu nggak muncul dalam putusan-putusan, gitu ya. Nah, kalau misalnya ada yang kasus seperti itu bagus sekali untuk dimunculkan sebagai skripsi, untuk penelitian lah intinya, bagus gitu ya. Karena itu upaya-upaya tentang bagaimana masyarakat mendapatkan hak-hak mereka gitu kan. Dan ini penting sekali untuk diketahui gitu.
Terima kasih Pak Sesari. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain, silakan. Izin bertanya, Prof. Nama saya Ahmad Rifai dari MCC. MCC itu Pak? Mood Court Community, Pak. Organisasi di fakultas. Peradilan semua. Ya, peradilan semua. Inggrisnya aja deh. Peradilan bohong-bohong. Ini kan terkait nafkah anak ya, Prof ya. Itu kan tidak dijelaskan secara eksplisit, secara rinci lah. Terkait nafkah anak yang mana diberikan itu sebagian berbagi, jadi semacam anak seperti anak angkat ataupun anak yang bukan saudara, anak dari janda ini, dia sama menikah dengan janda ini, punya anak itu kan. Mana jandanya? Yang mana aja, Prof? Misalkan Jangan bilang janda, itu nggak ada keluarga mahal. tapi ini yang beberapa kasus gitu, Prof gitu kan. Kemudian saya juga pernah nanya atau pernah ngobrol sama seseorang yang mana dia itu udah cerai gitu, Prof, orang tuanya. Akan tetapi si bapaknya ini nggak pernah menafkahi dia karena tadi, oh saya bukan anak kandungnya, makanya bapak ini nggak mau menafkahi saya, bapak ini nggak suka sama saya gitu, makanya saya nggak dinafkahi gitu. Apakah dalam nafkah anak ini seluruh gitu, seperti anak kandung, anak angkat ataupun anak yang bukan saudara ataupun anak yang nggak disenangi oleh bapak tersebut itu dapat nafkah anak ini, Prof? Atau hanya anak kandung saja yang dapat nafkah anak ini? Karena ya tadi yang di lapangan saya ngobrol gitu, bukan anak kandung, nggak dapat saya makanya. Apakah benar seperti itu, Prof, atau gimana gitu? Dapat lah, anak orang aja kita biar. Nafkah itu kan memenuhi kebutuhan keluarga ya. Suami, istri suami, anak. Kemudian kalau ada pembantu, kalau ada kakek nenek di rumah kakek nenek. Kalau punya kucing, nafkah kucingnya. Kalau punya beberapa tanaman itu juga nafkah tanamannya. Karena sekarang ini kan hewan, tanaman itu kan punya perlakuan khusus ya. Karena harus dirawat, harus vitaminnya, harus ininya gitu kan, makanan yang berbeda gitu. Semuanya telah masuk dalam pengertian nafkah yang harus diberikan oleh seseorang. Tapi dalam masalah nafkah anak tiri ini, mungkin rekan-rekan sekalian ingat kan kasus Kiwil dengan istrinya. Kiwil itu sempat bercerai dengan istrinya, kemudian istrinya sempat menikah dengan orang Turki. Dia sempat curhat, kemudian si suami ini tidak mau memberikan nafkah untuk si anak-anaknya Kiwil karena dia beralasan ya itu bukan anak dia. Kewajiban nafkah si suami Turki ini hanya untuk si istrinya yang baru ini, si mantan istri dari Kiwil ini, bukan termasuk juga nafkah dari anak-anaknya si Kiwil, karena anak-anaknya Kiwil lah kewajiban dari si Kiwil. Walaupun mereka tinggal satu rumah gitu ya, tapi kalau untuk kemanusiaan sih boleh aja gitu ya, dia memberikan nafkah. Karena tinggal serumah, jadi kewajiban dia gitu ya. Tapi kalau dalam agamanya itu nggak ada kewajiban dia sebenarnya. Kalau menurut saya ya, Ustaz ya. Ya, jadi kalau urusan kewajiban itu ya sudah benar itu dia. Cuma dia tidak masuk dalam kategori muhsinin tadi, orang-orang yang baik. Kan dalam beragama itu kan ada tingkatan. Tingkatan itu kalau muhsinin, ihsan itu artinya dia melakukan kebaikan apa yang itu melebihi apa yang menjadi kewajibannya. Itu tingkatannya artinya muhsin, ihsan kan itu kan. Maka kalau ngomongin hitam putih ya nggak bisa disalahkan juga. Itu bukan anak saya. Kewajiban nafkahin si anak ini ya bapak kandungnya. Makanya ini kan saling berkaitan. Ya, nasab juga si anak ini kan nggak bisa dinisbatkan kepada bapak tirinya kan. Nah, tetap saja nasab itu kepada bapak kandung kan. Karena kewajiban nafkah itu melekat pada bapak kandungnya. Ya, tetapi kan ya tadi kata Prof Liki tadi, anak orang aja kita nafkahi. Masa anak istri kita, ini kan anak istri itu kan, ya kan, bukan anak kita kan, masa nggak kita nafkahi? Itu makomnya itu ihsan kalau dalam agama itu. Memang bukan kewajiban. Kalau ngomong hitam putih memang bukan kewajiban. Ya, tapi itu makomnya itu ketika dia mau menafkahi, itu artinya dia sudah melebihi dari kewajibannya yang seharusnya.
Saya punya teman menikah lagi kedua kali, sementara istrinya itu punya pengalaman menikah udah yang ketiga. Jadi anak suami pertama, anak suami kedua, gitu ya, anak suami ketiga, punya anak 4 itu kalau nggak salah, itu beda-beda bapaknya, dan beda-beda juga rekening mereka. Jadi anak yang pertama tuh bapaknya yang biaya dia kuliah, gitu kan. Anak kedua transfer juga dari bapaknya, gitu kan, untuk anaknya gitu. Jadi suami ini lebih ringan lah tugasnya gitu ya. Hanya mungkin karena sama-sama kerja itu ya urusan rumah tangga dan istrinya aja gitu. Adapun urusan kuliah anak, kesehatan anak, kebutuhan anak itu di-cover oleh orang tua masing-masing. Ini Eropa banget ya ceritanya. Padahal kejadiannya di sini itu sekarang rame seperti itu gitu ya. Jadi tidak ada mantan anak. Kewajiban ayah itu ya tetap harus menafkahi anaknya tadi sampai dewasa. Kalau dalam peraturan kalau di kita kan dewasa itu 19 tahun ya. Kalau dalam undang pernikahan, ada lagi peraturan lain mengatakan itu 21 tahun gitu. Sampai mandiri lah intinya ya. Kalau belum 21 tahun masih kuliah, berundang penter nafkahi orang tuanya. Kira-kira seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Haji Asman MAG sebagai narasumber yang saya hormati, moderator Ibu Susi, Kowalek 1 dan bapak-bapak ibu-ibu yang hadir pada diskusi kali ini. Kita kembali lagi ke situ, Pak. Nah, ke laptop tentang putusan itu. Saya tadi masih ini bagus juga ya kalau diteliti menggunakan metrik tadi. Ya, jurisprudensi dan metrik kan dengan statistik kan. Nah, saya belum saya nggak tahu belum baca ini apa masukan Prof dari putusan ini. Saya malah pikirnya begini, ketika hakim memutuskan ini, jangan-jangan nggak tepat, umpama menganalisis 15% itu untuk kan inflasi ini nanti kan, untuk berapa tahun ke depan, setiap bulan kan 15%. Setiap tahun. Setiap tahun. Nah, setiap tahun 15%. Jangan-jangan ini menyiksa atau jangan-jangan kurang. Nah itu. Nah, analisis kita kan di situ. Dilihat dari apa? Dilihat dari inflasi dari BI. Umpama kita punya data BI untuk tahun dari putusan ini tahun sekian perkiraan inflasi keuangan atau intrinsik dari nilai uang itu berapa? Jangan-jangan ini enggak pas ini 15%. Yang memang panduannya dari yang 10 sampai 20 tadi kan. Nah itu. Nah, ini kritik kita itu sebagai akademis untuk putusan-putusan itu. Untuk setiap tahunnya seperti itu. Data juga maksudnya Prof nanti bisa masukkan data bahwa ini nilai tambah per tahunnya itu untuk sekian tahun bahkan sampai berapa itu? 15% untuk 21 yang akan datang. Ini jangan-jangan ini nggak pas. Nah itu putusan ini untuk membebankan kepada orang tua. Nah itu mungkin kritiknya di situ atau memang sudah pas. Gitu. Nah itu. Tapi kita harus punya data bahwa nilai uang 10 tahunnya akan datang, setiap tahunnya begini, tambahnya begini. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, kemudian si suami itu tidak nafkahi anaknya. Saya berpikir gini, bagaimana kalau misalkan ketika suami istri nikah, itu anaknya itu ditanggung oleh suami yang baru, walaupun ya nasabnya ke bapaknya kan. Nah itu konsekuensi dari suami ketika istri itu nikah. Ya kan salah sendiri nikah. Selama dia belum nikah tanggung jawab bapaknya. Ini agak radikal kan? Asal perjanjian itu kan? Iya. Perjanjian. Kalau saya nikah, saya harus umpama si suami nikah, saya harus membiayai istri yang baru dengan anak yang baru. Umpama dia bawa anak lagi kan? Nah itu. Ini kan agak radikal. Tapi kan ini tadi saya cerita. Ya inilah kasus yang banyak di mana ketika istrinya nikah, suaminya nikah, hasil perceraian itu tidak dinafkahi lagi sama bapaknya kan. Nah, kenapa dia sibuk dengan keluarganya yang baru? Si istri juga sudah sibuk dengan keluarganya yang baru. Ketika anak ini dibawa, tapi harus janji dulu. Kalau anak ini kamu bawa, nah itu kan, berarti dia harus dinafkahi oleh suami yang baru. Kalau anak itu saya bawa,
saya yang nafkahi, nah gitu kan agak radikal, maksudnya melihat dari kasus-kasus ini tadi gitu. Walaupun memang ya nasabnya ya ke orang tua, nafkah itu ya kewajiban dari bapak kandungnya, tapi ketika ini kasus di Indonesia itu banyak hal seperti itu, ketika suami itu sudah nikah terus anaknya tidak istrinya, dia nafkahi anak-anaknya juga, muliakan anaknya gitu juga, karena dia tadi jangankan apa tadi anak orang lain aja dinafkahi, apalagi anak sendiri, maksudnya anak angkat ihsan tadi kata Prof Yusuf tadi kan. Mungkin itu Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau misalnya ada pasangan-pasangan yang menikah kedua kalinya bawa anak-anak bawaan mereka masing-masing, itu memang sering dianggapnya seperti itu gitu ya. Jadi kalau misalnya dia merasa keberatan menafkahi anak-anak tirinya, si suami ini dengan anak-anak bawaan istrinya, itu dianggap laki pelit, laki-laki hanya mau kondo, laki-laki hanya mau anaknya aja gitu kan, nggak seperti itu gitu kan harusnya. Kondo itu kalau bahasa Sulawesinya kondrok. Apa itu lagi? Contoh-contohan ya. Contoh Makassar. Contoh Makassar. Jadi seperti itu gitu kan. Padahal dalam agama kita nggak seperti itu gitu cara berpikirnya. Ya, gambrengannya nggak seperti itu gitu. Jadi istri itu dengan gambrengannya ditanggung oleh suami yang baru. Nggak seperti itu. Harusnya tetap hubungan ayah dan anak itu nggak terputus gitu kan, termasuk dalam hal adonahnya, nafkahnya gitu. Walaupun mereka udah nggak dalam satu keluarga besar lagi gitu kan, terpisah. Ini contoh yang bagus ya menurut saya. Mungkin perkenalkan tahu, saya sebut saja ya, Pondok Pesantren Madarij Ulum. Itu sekarang nih di pondok itu si kiainya, Kiai Ihya Ulumuddin itu punya istri 3. Jadi saya orang Muhammadiyah memasukkan anak saya ke sekolah di Madarij Ulum, untuk di sekolahnya NU, di pondoknya NU gitu kan. Yang notabene ustadznya atau kiainya punya istri 3. Jadi ketika memasukkan anak saya ke situ langsung teman-teman gitu, tahu nggak itu ustadznya? Tahu. Kenapa? Ya selama itu nggak dinormalisasi gitu ya. Seluruh santri harus kawin poligami, ya biasa aja gitu kan. Poligami itu pilihan orang gitu ya. Terlepas kita tidak membicarakan kehidupan pribadi beliau, tapi setahu saya walaupun si Kiai ini pernah menikah lebih dari 3 kali sebelumnya dan meninggalkan anak-anak bawaan dari istri-istri terdahulu, itu semua anak-anak itu tampung di pondok pesantren itu. Jadi anak-anak dari istrinya terdahulu itu semuanya dibesarkan di pondok pesantren itu dan dibiayai oleh sang Kiai. Itu contoh yang terbaik gitu ya. Jadi apapun kondisinya, mau kawin lagi, mau kawin lebih dari 1 gitu, tetap si Kiai ini tidak mengabaikan kewajibannya untuk menafkahi anaknya dari perkawinannya terdahulu. Sebenarnya tuh Kiainya kayak gitu tuh. Ya, kadang-kadang kan kita menyisihkan itu susah ya. Kalau saya pribadi misalnya nih, saya senang-senang aja ya misalnya kalau ada acara misalnya, tolong bantu pondok pesantren kita ini, pondok pesantren yatim piatu gitu. Tapi untuk mentransfer tiap bulan tuh kayaknya saya agak-agak gaptek gitu ya. Saya nggak punya e-banking misalnya, karena saya nggak familiar dengan itu. Karena trauma juga dengan teman-teman yang kehilangan uang dari rekeningnya karena e-banking tadi gitu kan, karena satuan klik tadi, link-link yang nggak jelas. Tapi kalau diminta ya saya kirim gitu. Begitu juga mungkin sang ayah ini gaptek nih, mau transfer ini transfer itu gitu kan. Jadi kalau urusan transfer, kalau untuk saya pribadi itu istri saya ngelakuin. Ini uang mau nafkah, ini ATM, mau ngambil untuk transfer anak sekolah, mau ngirim apa, I don't want to know. Ini rekening, kalau masih ada uangnya pakai aja gitu. Jadi mungkin itu tadi ya. Mungkin bukan keinginan yang bersangkutan juga untuk mengabaikan anaknya, tapi karena tadi itu nggak semua orang familiar dengan teknologi.